Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yohanan Prawira Nugroho. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video mengenai teknologi dan sistem informasi dari dua video yang sebelumnya sudah saya upload di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Teams. Apa itu Microsoft Teams? Mari kita kulik bersama-sama. Microsoft Teams itu sendiri merupakan sebuah tools yang disediakan oleh Microsoft untuk kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga. Namun alokasinya untuk Microsoft Teams ini lebih diarahkan untuk penggunaan dalam suatu perusahaan. Jadi yang lebih bersinggungan adalah dengan rekan kerja. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Apa saja sih fitur-fitur yang ada pada Microsoft Teams? Oke, yang pertama kita masuk ke dalam fitur activity. Ya, dalam fitur activity ini punya saya masih kosong karena saya baru saja memulai. Untuk gambarannya, fitur activity ini nanti akan menunjukkan kita sebuah balasan mention yang ditujukan kepada kita dan historik chat yang ada pada Microsoft Teams ini yang arahnya ditujukan kepada kita pastinya. Oke, itu untuk fitur activity. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur chat. Dalam fitur chat ini dibagi menjadi dua, yaitu kita bisa melakukan private atau personal chat kepada satu orang, dan yang kedua sistemnya grup. Jadi kita bisa melakukan conversation lebih dari satu orang dalam sebuah media grup itu. Oke, untuk yang pertama sistem private chat, di sini saya akan mengambil sebagai contoh. Saya memiliki kontak saya sendiri, namun dalam hal nyatanya kalian bisa melakukan chat ini kepada orang lain. Oke, jadi untuk fiturnya dalam private atau personal chat ini kita bisa teks biasa, kayak ini bisa halo, dan kita bisa menambahkan dokumen yang ingin kita sertakan. Oke, lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam personal atau private chat? Ya, seperti pada umumnya kita bisa melakukan chat, kita juga bisa mengirimkan data dan beberapa emot, GIF, dan stiker di sini. Untuk datanya, benefit dari Microsoft Teams ini, semisal kita mengirimkan data Word, Excel, PowerPoint, kita bisa langsung buka di Microsoft Teams ini. Jadi memudahkan kita untuk bisa langsung membuka tanpa harus membuka aplikasi Word atau Microsoft itu sendiri. Jadi ini terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 lainnya. Kita langsung ke selanjutnya, fitur grup. Bagaimana cara kita menambahkan orang-orangnya? Oke, di sini ada option plus dan gambar orang, people. Kita bisa tambahkan di sini semisal contoh. Oke, di sini saya menambahkan dua teman saya. Ini adalah grup kita, semisal untuk membahas tentang manajemen suatu perusahaan. Nah, kan dalam suatu organisasi atau perusahaan pastinya terdapat banyak grup nantinya. Apalagi jika grup-grup itu diisi dengan kurang lebih hampir dengan orang yang sama. Jadi, bagaimana kita bisa menandai kalau grup ini khusus spesifik, semisal tentang manajemen tadi, kita bisa menamai grup ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mulai dulu conversation-nya. Halo. Nah, dalam hal ini kita bisa mengedit namanya. Di sini akan langsung muncul logo pena. Kita bisa edit namanya manajemen. Oke. Dan di sini selesai, kita bisa mengetahui grup ini tujuannya buat apa dan kita bisa membahas apa saja di sini. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur Teams. Apa itu fitur Teams? Sebenarnya sama dengan fitur grup yang ada di chat tadi. Cuman dalam fitur Teams ini sifatnya lebih tetap dan jangka panjang. Semisal di sini sudah disediakan ada contoh beberapa, yaitu purchase order, management, dan archive. Jadi di sini lebih terstruktur dan tertata jika suatu perusahaan membutuhkan sesuatu hal yang bersifat resmi. Jadi di sini seperti chat group, cuman lebih resmi dan kita bisa lebih terarah
kalau ingin melakukan suatu pembahasan di fitur ini, dimana di option purchase order ini juga terdapat channel. Nah, channel ini fungsinya nanti untuk kita bisa membahas hal lebih spesifik lagi dalam purchase order. Apa saja sih yang ada dalam purchase order itu? Nantinya kita bisa membahas sesuai dengan channel yang tersedia. Untuk contoh di sini ada archive, di mana kita akan mempelajari tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan archive. Kita bisa menanyakan atau memulai conversation di sini. Kita berikan contoh, halo. Nah, bedanya dengan fitur chat group dan fitur chat personal, di sini lebih seperti thread. Jadi kita memposting suatu premis atau sesuatu teks dalam channel ini dan di-reply secara linear. Nah, dalam postingan itu sendiri. Jadi lebih tertata dan terstruktur. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam sistem atau fitur kalender. Kalender ini sebenarnya digunakan untuk kita dapat membuat, menentukan, dan mengetahui jadwal apa saja yang ada di perusahaan. Oke, jadi yang pertama kita bisa mengetahui tentang jadwal apa yang akan datang. Dimana semisal contoh di sini ada jadwal untuk pertemuan Meet PTIC kelompok 6. Jadi kita akan membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan PTIC contohnya. Dan di situ kita bisa menghadiri via Microsoft Teams ini. Jadi kita bisa menggunakan fitur call yang ada pada Microsoft Teams. Oke, bukan hanya untuk mengetahui jadwal, namun kita juga bisa membuat jadwal. Misal di sini kita berikan contoh. Untuk yang lain bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kita save. Nah, maka langsung akan tergenerate di sini sesuai dengan tanggal yang kita input. Oke, itu saja untuk fitur kalender. Untuk calls, isinya lebih ke history dari call yang kita lakukan di Microsoft Teams ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, yang terakhir adalah files. Jadi, Microsoft Teams ini terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 36 lainnya. Ini memudahkan kita untuk membuka file-file yang ada pada aplikasi yang lain selain Microsoft Teams pada Microsoft Teams ini. Jadi ini akan sangat berguna sekali dalam kita menggunakan Microsoft Teams ini secara maksimal, di mana kita tidak perlu membuka aplikasi yang lain itu secara tersendiri atau secara individual, namun kita bisa langsung include memasukkannya menjadi satu dalam Microsoft Teams ini. Oke. Yang terakhir, kita bisa menambahkan aplikasi untuk kebutuhan suatu perusahaan, di mana tersedia banyak aplikasi dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan dalam mengelola perusahaan kalian. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai Microsoft Teams. Oke, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.